Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Widyaswara serta teman-teman peserta pelatihan e-learning pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Perkenalkan, saya Mutina Rahman Putri akan memaparkan terkait studi kasus terkait pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di IKN pada tahap perencanaan. Paparan saya terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang, maksud dan tujuan serta identitas permasalahan. Latar belakang bahwa pembangunan bangunan gedung kawasan kantor Kemenko 3 ini untuk mendukung kegiatan pemerintahan IKN. Kemudian pembangunan menggunakan metode desain and build serta pentingnya pengendalian dan pengawasan mutu khususnya pada tahap perencanaan. Maksud dan tujuan yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Kedua, menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung, menentukan strategi pengendalian mutu, serta menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan yaitu yang pertama, desain yang masih mungkin berubah di tengah pelaksanaan sehingga akan berpengaruh pada biaya mutu dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara terintegrasi sehingga diperlukan koordinasi intens antar para pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap mutu pembangunan akan lebih kompleks karena dilaksanakan secara terintegrasi. Kemudian profil pembangunan dapat dilihat bahwa pelaksanaan menggunakan desain and build dan dilaksanakan mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Pembahasan, saya membagi pembahasan menjadi 6 poin. Yang pertama, metode desain and build mengacu kepada Permen PUPR nomor 25 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia. Persyaratan pekerjaan desain and build. Terdapat 3 persyaratan, yaitu yang pertama, tersedia konsultan MK atau tim teknis sejak persiapan pengadaan, kemudian adanya dokumen rancangan awal atau basic design, dan tersedia dokumen usulan upah atau DPA. Yang ketiga, alokasi waktu yang cukup untuk penyedia menyiapkan dokumen penawaran. Berdasarkan studi kasus, diketahui bahwa proyek ini berkontrak dengan konsultan MK, PT Kirana Karya, PT Laras Semada KSO, dan tersedia juga basic design yang menekankan pada konsep bangunan hijau berkelanjutan dan berorientasi pada identitas nasional. Perencanaan teknis. Secara garis besar, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan bangunan gedung. Pada pembangunan bangunan gedung Kemenko 3 di IKN ini, karena menggunakan metode desain and build, maka proses perencanaannya tentu saja dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Penyedia jasa mengembangkan basic desain yang disiapkan oleh pengguna jasa sehingga akhirnya menjadi gambar DED. Pengguna jasa dalam hal ini PPK menetapkan pagu pekerjaan desain and build, dokumen ketentuan pengguna jasa, dan rancangan kontrak yang mengacu pada standar kontrak. Terkait ini secara detail dijelaskan pada Permen nomor 25 tahun 2020 pasal 8 sampai 11. Identifikasi risiko dan dampak. Identifikasi risiko dan dampak yang mungkin terjadi pada tahap perencanaan, yaitu yang satu, penyedia mengembangkan desain dari basic design sehingga desain yang masih mungkin berubah di tengah pelaksanaan. Hal ini tentunya akan berisiko pada pengaruh pada biaya mutu dan jadwal pelaksanaan. Kedua, perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara terintegrasi sehingga memerlukan koordinasi intens antara para pihak yang terlibat. Karena dilaksanakan secara KSO, maka tidak menutup kemungkinan akan ada permasalahan internal. Untuk mencegah permasalahan tersebut, penting untuk memiliki perjanjian KSO yang jelas dan rinci, serta memastikan adanya transparansi dan komunikasi yang baik antara anggota KSO. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap mutu pembangunan akan lebih kompleks karena perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi. Peran konsultan MK sangat penting untuk dapat melaksanakan penjaminan mutu atau quality assurance, mulai dari tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, serta sampai dengan serah terima akhir. Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak, dan risiko pada pembahasan sebelumnya, maka tentunya diperlukan strategi untuk dapat mengendalikan mutu perencanaan, yaitu yang pertama adalah pengawasan oleh pengguna jasa. Dalam hal ini, pengguna jasa harus melakukan evaluasi dokumen perencanaan teknis dengan berpedoman kepada Surat Edaran DJJK nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman evaluasi dokumen perencanaan teknis paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. ST tersebut memuat berbagai macam daftar simak tergantung dari jenis bangunan yang akan kita evaluasi. Untuk studi kasus kali ini, karena bangunan gedung, maka kita akan menggunakan daftar simak bangunan gedung. Dalam daftar simak bangunan gedung itu pun
terbagi-bagi menjadi daftar simak arsitektur, kemudian struktur dan bahan, MEP, dan lain-lain. Karena terbatasnya data yang tersedia, maka saya meninjau dari segi legalitas dokumennya. Dari segi legalitas ini, yaitu adanya tanda tangan penanggung jawab teknis, antara lain kalau dalam pekerjaan kali ini kita bisa lihat ada pihak pemberi tugas, dalam hal ini PPK BPB 3, yaitu berperan untuk mengetahui. Kemudian ada konsultan MK, dalam hal ini tim leadernya berperan untuk menyetujui setelah diperiksa oleh tim ahli MK, dan ada pihak kontraktor yang mengajukan gambar rencana ini yang kemudian diajukan oleh project manager, dan setelah dilakukan perencanaan oleh penanggung jawab perencanaan, yaitu tim leader dan tenaga ahli perencana. Karena terbatasnya data, jadi saya melihat hanya berdasarkan segi legalitasnya bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan sudah bertanda tangan, maka diharapkan dalam proses pelaksanaan sudah gambar rencana teknis yang disepakati ini sudah bisa menjadi acuan dalam melakukan pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya. Kemudian yang kedua, pengawasan oleh penyedia jasa. Pada studi kasus ini, pengawasan konstruksi dilakukan oleh konsultan MK. Konsultan MK salah satu tugasnya yaitu melakukan pelaksanaan penjaminan mutu, mulai dari tahap persiapan, pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Dalam rangka menjamin mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kementerian PU, maka telah dikeluarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 15 tahun 2019 terkait tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Secara lebih lanjut akan saya jelaskan di sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. SMKK berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, maka SMKK itu adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan SMKK sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Dapat dilihat pada gambar berdasarkan masing-masing tahapan penyelenggaraan bangunan gedung, maka dihasilkan dokumen SMKK yang berbeda tergantung tahapannya. Begitu juga dengan pelaku konstruksi yang menyusun dokumen SMKK tersebut. Karena pada studi kasus ini hanya berfokus pada tahap perencanaan dan perancangan, maka yang saya tinjau adalah yang pertama rancangan konseptual SMKK, yaitu yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi terintegrasi, dan yang kedua program mutu yang disusun oleh konsultan MK. Secara lebih lengkapnya, penerapan SMKK ini dalam pembangunan kantor Kemenko 3 ini dibuat memiliki 6 dokumen SMKK. Yang pertama yaitu rancangan konseptual SMKK, rencana keselamatan konstruksi atau RKK, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK, program mutu, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta rencana kerja manajemen lalu lintas pekerjaan. Hanya saja karena fokus tadi di tahap perencanaan, maka yang saya akan lakukan pembahasan yaitu terkait rancangan konseptual SMKK dan program mutunya. Rancangan konseptual SMKK. Rancangan konseptual SMKK ini harus memuat kurang lebih 10 muatan ini. Dapat dilihat pada studi kasus ini, data yang kami dapatkan yaitu adanya lembar pengesahan terkait rancangan konseptual SMKK gedung Kemenko 3, di mana telah ditandatangani oleh para pihak, yaitu di sini yang membuat yaitu pihak kontraktor, kemudian disetujui oleh pihak PPK BPB 3, Satker, PPW 1, PPW Kaltim. Rancangan konseptual SMKK ini juga dilengkapi dengan pernyataan pertanggungjawaban konsultan perancangan. Kemudian yang kedua yaitu program mutu. Program mutu ini adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak pekerjaan. Komponen program mutu terdiri dari 6 komponen berikut, yaitu yang pertama informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan, pengendalian pekerjaan, dan laporan pekerjaan. Konsultan MK mempunyai kewajiban untuk menyusun
program mutu ini sebagai langkah pengendalian mutu dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi. Selain itu juga konsultan MK wajib membuat laporan pengawasan pekerjaan dalam rangka pengendalian pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya lakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, pekerjaan pembangunan bangunan gedung kawasan kantor Kominfo 3 menggunakan metode rancang dan bangun atau design and build, di mana penyediaannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi, sedangkan tugas pengawasan dilakukan oleh konsultan MK. Yang kedua, terdapat perbedaan antara metode konvensional dengan metode design and build, yaitu pada tahap perencanaannya. Kemudian yang ketiga, proyek yang berlangsung pasti mengalami penyimpangan dari rencana yang telah disepakati, sehingga diperlukan adanya pengendalian mutu dan kegiatan pengawasan mutu dalam pelaksanaannya, khususnya tahap perencanaan. Yang keempat, pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dilakukan dengan melakukan pengawasan oleh pengguna jasa maupun oleh penyedia jasa. Yang kelima, pembangunan kantor Kominfo 3 ini sudah menerapkan SMKK pada tahap perencanaannya dan berpedoman pada Permen PU 10 nomor 2002. Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Kemudian berdasarkan hal itu, maka saya memberikan rekomendasi yang pertama, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan metode design and build, maka diperlukan koordinasi yang intens antar pihak yang terlibat agar menghasilkan pekerjaan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan penjaminan mutu, maka telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara penjaminan dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Seluruh pengguna jasa dan penyedia jasa harus menerapkan penjaminan mutu tersebut sesuai dengan ketentuan dan lingkup Surat Edaran Menteri. Kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam menjamin mutu perencanaan itu dengan melakukan evaluasi dokumen perencanaan dengan berpedoman pada Surat Edaran JICK nomor 4 tahun 2022. Dan yang terakhir, setiap pekerjaan konstruksi wajib melakukan penerapan SMKK yang berpedoman pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Sekian paparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.